Kebayang nggak kalau suatu saat DPR itu bisa dipecat oleh rakyat? Ada 5 mahasiswa dari UIN, Sunan Kalijogo, dan UGM ya, itu semua di Jogja ya. Itu yang mengajukan uji materi Undang-Undang MD 3 pasal 239 ayat 2D ke MK. Gugatan itu sudah diterima oleh MK dan sekarang sedang diproses ya. Inti dari pasal yang mereka permasalahkan itu adalah bahwa pasal tersebut mengisyaratkan bahwa kewenangan penuh untuk memecat anggota DPR itu ada pada partai politik, sehingga di situ tidak ada mekanisme rakyat sama sekali. Ya, walaupun DPR itu katanya Dewan Perwakilan Rakyat, tapi kan prakteknya you know lah ya. Nah, maka jadi bisa dikatakan bahwa pasal ini menegaskan bahwa DPR itu memang hanya bertanggung jawab pada partai. Ya, makanya adik-adik kita, pemuda-pemuda yang care terhadap bangsa ini, mereka minta bahwa aturannya ini diubah agar pemecatan DPR itu bisa diusulkan oleh partai atau oleh konstituen dapil ya, atau oleh masyarakat yang diwakili itu sendiri. Ya, memang sekilas ini sangat manis ya, bahwa di sini rakyat berdaulat dan DPR bisa tunduk kepada kepentingan rakyat, tapi mari kita bongkar bagaimana ribetnya kalau aturan ini benar-benar dijalankan. Rakyat bisa memecat DPR. Saya setuju banget. Cuman pertanyaan mendasarnya adalah who, ya. Siapa yang berhak untuk mewakili rakyat? Apakah bisa misalnya saya secara pribadi atau katakanlah saya dan satpam saya gitu ya, berdua kita pengen mecat salah satu anggota DPR gitu ya. Atau mungkin Ibu RT Sukokencono gitu ya, itu pengen memecat salah satu anggota DPR yang mewakili mereka misalnya. Apakah bisa segelintir individual itu akhirnya mengatasnamakan rakyat konstituen? Kalaupun bisa, pertanyaan kedua adalah how, ya, bagaimana mekanismenya sampai kemudian ditindaklanjuti bahwa anggota DPR yang bersangkutan itu bisa diturunkan oleh rakyat yang bersangkutan. Itu baru pada pertanyaan yang mendasar ya. Tentu kita akhirnya berpikir bahwa akan ada konsekuensi yang cukup rumit jika undang-undang ini dijalankan ya. Misalnya kan bisa aja ini akan dipakai untuk balas dendam politik ya, antar kubu misalnya. Jadi ada satu kubu yang tidak suka dengan kubu lain di dalam satu parlemen itu. Atau mungkin dari caleg yang gagal misalnya ya. Jadi caleg yang gagal itu bagaimanapun dia kemudian menyusun rencana menggerakkan masyarakat untuk bisa memecat anggota DPR yang waktu itu ngalahkan dia dalam persaingan, sehingga nanti dia bisa naik ke menggantikan ya, istilahnya PAW gitu ya. Dan ini pasti recall ini akan dengan mudah digerakkan oleh massa bayaran ya, yang itu bisa dengan mudah dibiayai oleh para pengusaha lokal gitu ya, atau mungkin oleh kepala daerah misalnya. Ada anggota DPR yang memang selama ini jadi batu sandungan bagi pejabat eksekutif, ya bisa saja kemudian masyarakat itu digerakkan untuk menggulingkan seorang wakil rakyat yang katakanlah sebetulnya dia juga bekerja dengan baik ya, tapi karena mungkin kekritisannya itu bersinggungan dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, yang akhirnya ya pasti akan terjadi sengketa hukum yang panjang. Nah, artinya parlemen kita akan menjadi tidak stabil ya. DPR bisa hidup dalam ancaman recall terus-menerus gitu ya. Jadi alih-alih bikin undang-undang, maka anggota dewan kita yang terhormat itu akan sibuk bikin drama survival, bertahan hidup dari ancaman recall. Atau mungkin memang lebih baik gitu ya. Kayaknya undang-undang kita akan lebih produktif kalau yang bikinin ChatGPT. Undang-Undang MD 3 itu memang sangat jelas bahwa hanya partai yang bisa mengusulkan PAW ya. Maka di situ menegaskan bahwa kursi DPR itu sebenarnya adalah aset partai ya. Jadi bukan mandat dari konstituen. Maka ya kita harus terima kenyataan bahwa rakyat itu memang tidak punya jalur formal ya untuk mencabut mandat wakilnya ya. Dan emang rakyat memang benar-benar punya jalur ya. Ya, selain sebagai donatur coblosan setiap pesta demokrasi ya. Realitanya kita harus sadar loh bahwa DPR itu walaupun kepanjangan resminya adalah Dewan Perwakilan Rakyat, realitasnya DPR adalah Dewan Perwakilan Partai ya. Di channel Mas Wim saya secara berkala mengunggah video pendek tentang survei kepercayaan rakyat terhadap partai yang sejauh ini angkanya luar biasa. Tingkat kepercayaan rakyat terhadap partai ya 80% tidak percaya partai. Nah, maka sesungguhnya seperti yang sering saya lontarkan ke Bolo-Bolo, apakah dengan ketidakpercayaan rakyat terhadap partai ini maka sistem kepartaian untuk membangun demokrasi di negeri ini perlu untuk dilanjutkan atau perlu dievaluasi?
Jadi bolo-bolo memang DPR selaku perwakilan rakyat itu sejatinya seharusnya memang bisa diberhentikan rakyat. But how? Gimana caranya ya? Nah, maka dari itu bolo-bolo kita harus kembali kepada pemikiran yang mendasar lagi ya. Kita perlu bedakan yang namanya bangsa, negara, pemerintah ya. Itu adalah ketiga entitas yang kita tahu berbeda, cuman kadang kita nggak sadar bedanya. Jadi bangsa itu ya bangsa ya rakyat Indonesia. Sementara negara itu adalah ya Republik Indonesia dengan segala perangkat ketatanegaraan-nya, ada eksekutif, legislatif, yudikatif, itu adalah masuk ranah negara. Pemerintah itu adalah siapa-siapa yang menjalankan roda pemerintahan. Sesimpel itu sebetulnya. Sejauh ini kita lebih banyak energi kita habis untuk disibukkan menyoroti masalah pemerintahan ya, masalah politik. Kita sibuk dengan siapa yang akan jadi presiden kita, siapa yang akan mewakili kita di legislatif, siapa yang akan menjadi kepala daerah kita, ya kan seperti itu kan. Sementara kalau ngomongin bangsa, kita ini belum tuntas loh ya. Kita ini belum tuntas dalam mengkonsolidasi rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya. Satu-satunya infrastruktur yang kita punya hari ini apa? Sosmed kan. Tapi kita tahu sosmed tidak bisa 100% dipercaya ya. Maka dalam berbagai macam kesempatan kita perlu untuk membangun sebuah infrastruktur kebangsaan. Nah, untuk membangun infrastruktur kebangsaan itu kita harus kembali kepada hal yang paling mendasar ya. Kalau tadi di awal saya sebutkan ada bedanya antara bangsa, negara, dan pemerintah, maka bangsa itu sebetulnya wujudnya ada di mana sih? Wujudnya ada di MPR. Jadi kalau bolo-bolo itu bingung, MPR itu sebetulnya apa sih? MPR itu ya wajah rakyat Indonesia. Makanya Majelis Permusyawaratan Rakyat ya. Jadi bolo-bolo bisa download di link yang ada di deskripsi ini ya. Ya, jadi itu bebas untuk di-download, disebarluaskan tentang gagasan kembali menjadi bangsa Indonesia ya. Kembali kepada Indonesia sesuai dengan konsep yang dirancang oleh para pendiri Republik Indonesia, yang bahkan di masa yang akan datang kita akan memperjuangkan demokrasi tanpa partai. Silakan kaget, tapi jangan cuma kaget, download konsepnya. Jadi MPR itu sebetulnya adalah konsep yang unik dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Kalian silahkan browsing, ada nggak di seluruh dunia ini yang punya konsep seperti MPR ya. Jadi membuat sebuah lembaga bangsa yang berada superior di atas lembaga-lembaga tinggi negara. Maksudnya begini, kita tahu hari ini bahwa sistem pemisahan kekuasaan Indonesia itu menganut trias politika ya, ada legislatif, ada yudikatif, ada eksekutif. Benarkah kita trias politika? Ternyata tidak. Sebetulnya Indonesia ini menganut sistem pemisahan kekuasaan tetras politika, karena di atas tiga lembaga tinggi negara itu ada posisi MPR. Jadi MPR ini adalah lembaga superior. Kenapa superior ya? Karena MPR itu adalah perwujudan rakyat itu sendiri ya. Maka dari itu MPR adalah fondasi dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu dimulai dari apa? Dimulai dengan MPR adalah pembawa hajatan rakyat. 5 tahun Indonesia ini ke depannya itu harus sesuai dengan kehendaknya rakyat, bukan kehendaknya pemenang pemilu. Maka di dalam Undang-Undang 45 yang asli, MPR itu sebetulnya punya produk yang namanya GBHN, garis-garis besar haluan negara, hajatan negara dalam 5 tahun ke depan, yang itu memuat aspirasi dari seluruh elemen yang ada di Indonesia. Maka GBHN ini kemudian akan diberikan kepada sang mandataris MPR, pemegang mandat dari rakyat. Siapa itu? Presiden. Nah, presiden itu artinya dia hanya boleh menjalankan apa yang menjadi mandat rakyat yang tertuang dalam GBHN. Bukannya mau-maunya dia sendiri, misalnya pindah ibu kota misalnya, atau nanti suatu saat ada presiden baru pengen ganti bendera ya, bendera merah putih diganti ada love-nya misalnya kayak gitu. Ya itu boleh, tapi mekanismenya lewat sidang MPR dan dimuat dalam GBHN. Nah, mandataris dari rakyat itu bukan hanya presiden, tapi juga DPR. Artinya rakyat memberikan mandat kepada DPR untuk menyusun undang-undang. Nah, maka DPR itu kan juga sebagai dewan legislasi ya. Artinya di sini dengan mandat tertinggi dengan MPR sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, artinya bukan hanya pejabat eksekutif ya, tapi pejabat legislatif itu juga bisa diturunkan melalui sidang MPR dengan proses yang konstitusional, bukan kerumunan, bukan mekanisme viral-viralan misalnya ya. Nah, makanya kalau bolo-bolo mengikuti channel saya sejak lama, saya pun juga mengusulkan adanya MPR di daerah. Jadi MPR bukan hanya MPR pusat, tapi ada MPR di daerah. MPR di daerah itu apa? Ya isinya adalah seluruh elemen rakyat yang ada di daerah tersebut, yang kemudian mereka harus mengeluarkan GBHD, garis-garis besar haluan daerah, yang kemudian dimandatkan kepada kepala daerah. Ya, undang-undangnya dimandatkan kepada DPR daerah, dan mereka akan dengan mudah, selain diangkat ya, bisa dengan mudah diturunkan
oleh sidang dari MPR baik pusat maupun MPR daerah. Jadi ini semua lebih stabil, lebih rapi, dan yang paling penting lebih sesuai dengan arsitektur demokrasi Indonesia yang asli. Sayangnya sejak 2002 sudah dikubur oleh amandemen. Ya, kita tahu bahwa Undang-Undang Dasar kita hari ini itu berbeda rohnya, substansinya dengan Undang-Undang Dasar 45 yang didirikan oleh para pendiri Republik Indonesia. Ya mungkin karena pejabat-pejabat negara kita pada masa reformasi itu terlalu silau ya dengan konsep-konsep demokrasi ala barat. Mandat rakyat bukan sekedar suara, melainkan denyut nadi bangsa. Kursi DPR hanyalah titipan, bukan sekedar tahta untuk berkuasa. Kedaulatan sejati harus kembali ke MPR, penjelmaan rakyat yang sebenarnya. Maka sudah saatnya untuk kembali menjadi bangsa Indonesia. Quote dari Bung Karno, jika suatu bangsa tidak percaya pada dirinya sendiri, maka bangsa itu tidak dapat berdiri sebagai bangsa yang merdeka.